Hari ini kita ingin memperbincangkan kaderisasi partai politik. Kenapa kita harus membahas kaderisasi partai politik? Karena kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan dalam soal kaderisasi politik sekarang ini. Dalam kasus Pilpres sekarang ini, misalnya Pak Anies Baswedan itu bukan kader politik Nasdem. Dia seorang profesional, dia juga birokrat, tetapi Nasdem kemudian menerima, mengangkat beliau sebagai presiden, calon presiden dari Partai Nasdem yang kemudian didukung oleh PKS dan didukung oleh partai satu lagi PKS, Nasdem dan Demokrat nggak jadi ya. Sekarang PKB gitu. Ya, PKB. Tapi intinya bahwa Pak Anies Baswedan itu bukan kader partai politik dari Nasdem. Yang kedua, ya, Gibran misalnya itu kader PDIP. Tiba-tiba diminta oleh Gerindra sebagai calon wakil presiden. Ini di sini ada problem kaderisasi, juga ada soal etika, gitu. Ya. Iya kan ya, Kang Ber? Ya. Pertama, Pak Prabowo meminta kepada tentu Pak Jokowi, kelihatannya merelakan, tetapi dalam konteks kaderisasi partai, sebetulnya yang paling berhak itu PDIP, Ibu Mega kan? Ya. Dan itu tidak dilakukan misalnya proses tadi Anjang Sono dulu meminta misalnya. Ya. Tapi itu persoalan etik. Nah, cuma substansinya adalah, intinya adalah ada kader dari satu partai kemudian dalam tanda petik diambil oleh yang lain gitu dengan proses yang kurang kurang umum gitu. Nah, di Jawa Barat misalnya Pak RK mula-mula didukung oleh Nasdem, Gerindra dulu, ya, ketika menjadi wali kota. Nah, kemudian mencalonkan sebagai gubernur didukung oleh Nasdem. Dan sekarang pindah ke Golkar. Nah, apa yang bisa kita simpulkan ya dari fenomena ini? Gitu. Jangan-jangan ya partai politik itu sekarang hanya sebagai rental saja. Gitu. Gimana Kang? Ini di samping saya khusus mengundang Dr. Berliana Kartakusuma, sahabat saya. Beliau juga adalah aktivis dan dosen. Pernah Kang Ber itu sebagai sekjen Hanura tahun 95-96, Sekjen Hanura Pusat. Saya kira Pak Ber, Kang Ber punya kompetensi untuk berbicara tentang kaderisasi partai. Kang, silakan, gimana tuh? Baik, terima kasih Kang Dr. Deddy Jamudin Malik ya yang sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi di ruang publik ini. Saya merasa terhormat, merasa betul mendapat kesempatan yang baik untuk membicarakan sesuatu yang dianggap penting diketahui oleh kita bersama. Memang menarik fenomena partai politik dikaitkan dengan kontestasi baik itu legislatif maupun eksekutif, khususnya adalah yang kita kenal dengan istilah pemilu itu. Nah, dalam fenomena terakhir adalah yang menarik tadi di ilustrasinya ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ridwan Kamil, ada Mas Gibran.
dikaitkan dengan pola rekrutmen partai politik, di mana partai politik mengusung, mendorong atau mengendorse mengusung individu-individu yang dianggap bisa memenangkan kontestasi. Nah, saya kira memang ini satu pukulan yang menurut saya perlu difikirkan oleh kita bersama, terutama pada para elit partai politik di seluruh tingkatan. Apakah masih partai politik sekarang di tanah ini masih memiliki atau berfungsi pada topoksinya. Nah, topoksi partai politik menurut undang-undang itu adalah sekurang-kurangnya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kaderisasi, yang kedua fungsi pendidikan politik, yang ketiga adalah fungsi untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Kalau dilihat dari fenomena kontestasi kepala daerah dan baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2 dan tingkat nasional, ternyata variannya banyak sekali. Antara lain yang menarik adalah setiap orang atau banyak sekali atau beberapa boleh dikatakan ada fenomena di mana orang-orang yang tidak aktif di partai politik kemudian dia mendapat karpet merah oleh partai politik untuk diantarkan menjadi kontestasi, menjadi bakal kepala daerah, bahkan bakal calon presiden di tingkat nasional. Kang, apa itu bisa disebut sebagai krisis dari partai politik? Saya setuju. Kita menyebut krisis fungsi partai politik. Krisis fungsi partai politik. Kenapa? Karena tadi tupoksinya kan tadi 3. Nah, kalau kaderisasi itu misalnya orang yang meniti karir politik dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat nasional, tapi tiba-tiba itu kan hak politik dia secara etik itu diserahkan pada orang lain karena situasi-situasi tertentu. Oke. Gitu ya. Iya. Kita identifikasi mengapa terjadi krisis fungsi partai politik. Hemat saya pertama adalah dari segi internal partai politik memang memiliki banyak keterbatasan. Antara lain misalnya kaderisasi itu kan perlu biaya. Pendidikan politik itu perlu biaya. Kemudian menyalurkan aspirasi politik itu perlu biaya. Tidak hanya selesai dengan idealisme, visi misi partai dan seterusnya, gitu ya. Tetapi itu harus diikuti dengan penyediaan biaya yang memadai untuk melaksanakan fungsi itu. Sejauh sependek pengalaman yang saya pernah aktif di partai politik, itu adalah sangat kecil sekali. Waktu itu saya misalnya per tahun itu tidak sampai, kalau nggak salah, dengan satu suara di tingkat nasional itu kami menerima kurang dari 1 miliar. Nah, sementara real cost bulanan atau biaya fix bulanan tingkat nasional yang waktu itu adalah Partai Hanura itu kira-kira 1 miliar lebih. Jadi kita menombok besar pasak daripada tiang gitu ya. Itu contoh. Itu yang kedua, begitu juga misalnya nah kenapa seperti itu? Karena tadi kemudian partai politik punya cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Diambillah artis-artis, antara lain pengusaha gitu. Yang ini bisa untuk atau melangsungkan eksistensinya, keberadaannya dia di dalam kontestasi itu. Itu cara salah satu. Cara yang lain adalah mohon maaf misalnya itu 4 gulipat dengan APBD, APBN dan seterusnya. Itu saya kira cara untuk survive dan jadi, akhirnya ya tadi tunduk kepada eksekutif. Karena eksekutif lah yang punya kekuasaan untuk menyalurkan uang, untuk mengambil kebijakan tentang penyaluran uang itu untuk apa dan bagaimana, kepada siapa uang itu disalurkan, itu adalah ranahnya eksekutif. Legislatif menyetujui besaran saja, besaran untuk A, besaran untuk B, besaran untuk C. Kemudian yang kedua, legislatif adalah mengawasi implementasi dari APBN itu atau APBD itu pada proses-proses pelaksanaan di lapangan.
Nah, itu ya menurut saya. Saya pernah sampaikan ini kepada KPK. Saya bilang coba saya ingin bandingkan aja KPK, berapa KPK setahun alokasi APBN dan berapa alokasi APBN untuk semua partai politik. Ternyata Pak Den, itu saya menemukan angka yang luar biasa. Jauh jomplang. Partai politik yang APBN dikeluarkan oleh APBN kepada partai politik dan APBN untuk KPK. Saya tanya pada teman-teman KPK, saya bilang KPK bisa nggak menyuarakan bahwa kebutuhan itu kebutuhan membangun partai politik itu luar biasa besar. Saya bilang KPK tidak punya kewajiban menurut undang-undang sampai kepada tingkat desa. Struktural nggak ada. KPK hanya di tingkat nasional, kemudian perwakilan-perwakilan itu bila diperlukan. Nah ini coba bayangkan sampai fungsinya itu dari mulai tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Ranting. Itu semuanya adalah cost. Ya. Gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah ya perubahan orientasi ya. dari partai politik dalam kerangka mencari sumber-sumber kader. Ya. Betul. Jadi kalau dulu itu kan kader itu aktivis KNPI. Ya. Aktivis kelompok Cipayung, ya. HMI, PMKRI, PMII gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga sudah waktu itu juga dimulai Orde Baru ya. Itu politik dinasti. Ya kan Kang? Ya. Dan diikuti di era reformasi. Ada bapaknya jadi gubernur, kemudian istrinya jadi anggota dewan gitu. Betul. Atau anaknya jadi anggota DPRD. Dan tentu saja memiliki privilege karena dia misalnya anak gubernur atau istri gubernur. Nah, pola ini hampir merata. Saya kira ada di berbagai daerah sampai kan di tingkat pusat. Dan sekarang kelihatannya politik dinasti itu menguat kembali ketika Gibran dimunculkan sebagai cawapres dan kontroversi MK kemarin. Itu menunjukkan indikasi yang paling kuat bahwa politik dinasti itu berkembang kembali. Nah, sekarang sumber-sumber kader itu dari mana aja sekarang yang menonjol ya? Ya, kalau menurut saya ya dalam perspektif kekuatan-kekuatan real di masyarakat Indonesia, itu sesungguhnya kan tidak hanya partai politik atau partai politik itu bisa mengambil para kader atau saluran-saluran sumber daya kader itu dari berbagai kekuatan-kekuatan yang berkembang di masyarakat. Tentu saja yang pertama kalau kita menggunakan teori demokrasi bahwa partai politik adalah pilar demokrasi, itu yang pertama adalah partai politik. Itu sumber-sumber kader, rekrutmen kader bagi kepemimpinan di semua tingkatan, ya, mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Yang kedua adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai kekuatan intelektual, kekuatan akademis, tentu memiliki norma-norma yang bisa memungkinkan dia menjadi orang yang tepat untuk diminta untuk atau diberi amanah untuk memegang jabatan-jabatan publik. Tapi perguruan tinggi swasta gitu ya, karena negeri kan tidak boleh. Ya kan sudah itu mereka tetap saja bagaimanapun misalnya itu dia cuti. Ya cuti. Ya. Boleh ya betul. Saya kira itu ya. Dan begitu masuk ke wilayah ranah yang lain, dia bisa cuti. Tapi dia tetap sebagai statusnya sebagai misalnya kalau perguruan tinggi dia ASN. Tapi yang menonjol itu kan sekarang jadi pebisnis. Nah, kemudian itu yang kedua. Artis kan yang ketiga adalah pondok pesantren. Mau tidak mau ini yang lebih awal dibanding pendidikan formal di tanah air. Dan fenomena yang paling menarik itu adalah misalnya contohnya Gus Dur. Gus Dur itu murni pondok pesantren. Dan sekarang juga begitu, misalnya di kontestasi presiden ada almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Ada kemudian misalnya walaupun ini kuasi antara perguruan tinggi dan profesional dengan perguruan tinggi dan pesan-pesan, misalnya almarhum Gus Solah, Institut Salahuddin Wahid misalnya. Itu pondok pesantren yang
Tapi gereja juga ada kan? Tentu saja gereja juga demikian, saya kira ya. Misalnya kita sebut saja yang misalnya Sudati Wandono, itu kan aktivis gereja misalnya. Kemudian dulu zaman Pak Harto Orde Baru itu, yang dari NTT itu siapa, Franseda dan seterusnya, banyak lagi ya. Itu jadi pondok pesantren dan lembaga keagamaan non pesantren, lembaga pendidikan keagamaan non pesantren maksud saya. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah para artis. Ya mungkin sekarang sudah mulai itu adalah para artis gitu ya. Kemudian yang keenam itu popularitas. Kemudian yang keenam, yang kelima itu perguruan tinggi sudah. Ini kemudian ya tentu organisasi kemasyarakatan. Masih ya. Masih NU, Muhammadiyah, kemudian Kepemudaan, KNPI, HMI dan seterusnya. Itu masih. Meskipun tidak dominan lagi ya, sekarang. Betul. Nah, kemudian yang keenam adalah orang-orang profesional. Tadi misalnya asosiasi. Sekarang kan kuat mereka. Misalnya Peradi dan segala macam begitu ya. Asosiasi perguruan tinggi swasta dan lain-lain itu kan juga kelompok-kelompok penekan ya, itu yang menurut saya itu kekuatan-kekuatan yang nyata di masyarakat. Kemudian asosiasi advokat dan macam-macam itu. Jadi kalau begitu sebenarnya kaderisasi di partai politik itu tidak berangkat dari awal sampai menjadikan seorang kader politik, tetapi merentalkan, artinya ada orang-orang yang berasal dari pebisnis, dari artis, dari manapun gitu, kemudian ditampung di partai lalu dicalonkan. Gitu ya. Ya, kemudian sumber lain lagi adalah TNI. Tambahan TNI kita bisa misalnya bagaimanapun Pak SBY adalah representasi TNI dalam konteks politik nasional. Walaupun beliau memiliki partai politik, tapi aksentuasinya bukan ke partai politiknya. Partai politik adalah syarat untuk memenuhi undang-undang saja. Tapi representasi beliau adalah TNI. Demikian juga sekarang saya kira Pak Prabowo lebih banyak pada konteks itu. Sumber rekrutmen berasal dari TNI. Bahwa partai politik itu adalah kiprah beliau setelah menjadi purnawirawan. Tapi aksentuasinya adalah menurut saya itu representasi TNI dalam konteks yang tadi. Kemudian berikutnya ada Polri. Menurut saya Polri sudah juga bagian. Dulu kan ABRI, sekarang pecah dia menjadi TNI dan polisi. Polisi sama, kan pertanggungjawaban Kapolri kepada Presiden, Panglima TNI kepada Presiden. Jadi sudah setara sekarang dalam konteks itu. Sehingga Polri di beberapa saya kira sudah mulai, misalnya Kepala BIN, Menteri Dalam Negeri ya, Profesor Jenderal Tito Karnavian, Komjen Polisi Budi Gunawan di BIN dan seterusnya. Dari sudut representasi ya tentu saja yang dijelaskan tadi, partai menampung perwakilan dari semua komponen bangsa lah, dan profesi dan keagamaan dan lain sebagainya. Tapi kan problemnya itu adalah bagaimana fungsi partai tidak berjalan. Ya, saya kira itu yang harus menjadi pertanyaan dan kita tujukan terutama kepada para pengurus partai di seluruh tingkatan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan nggak tadi bahwa sekarang fungsi partai politik itu hanya rental gitu? Coba Kang. Ya, saya kira begini. Jadi ini kan sekarang ini praktek politik kita ada praktek politik kapitalistik. Tidak kita mengatakan, atau prakteknya, walaupun kita mengatakan kita demokrasi Pancasila, tapi prakteknya adalah demokrasi kapitalistik menurut saya. Akibatnya apa? Akibatnya partai politik menjadi tidak berfungsi, tidak berdaya karena serbuan kapitalisme ini. Dan saya kira ini melanda semua kehidupan di tanah air. Semua diukur dengan kapital, keberhasilan diukur dengan kapital. Begitu juga rekrutmen berdasarkan kapital. Nah, ketika itu menjadi kapitalistik, fungsi partai politik kemudian menjadi mengerdil dengan sendirinya. Kenapa? Karena biaya kontestasi mau tidak mau tidak hanya cukup misalnya. Nah, oleh karena itu apa fungsinya partai politik adalah fungsi memenuhi undang-undang. Karena semua rekrutmen kepemimpinan nasional itu harus melalui partai politik, tidak bisa melalui TNI, tidak bisa melalui ini.
Ketika masuk ke kontestasi politik formal, kepala daerah, tingkat 1, tingkat 2, kemudian tingkat nasional, menjadi anggota legislatif, tidak bisa TNI mengajukan. Beda dulu ada, zaman Orde Baru itu ada dui fungsi ABRI, ada utusan golongan segala macam. Sekarang tidak ada. Semua harus masuk partai politik. Disitulah baru berfungsi partai politik. Sehingga partai politik harus berhitung secara, karena dalam kontestasi kapitalistik ini, itu logistik menjadi bagian penting dalam memenangkan kontestasi 5 tahunan. Baik itu legislatif maupun eksekutif di sebuah tingkatan, sampai dengan presiden. Misal contoh saja misalnya, ketika ditanya oleh wartawan dalam satu diskusi misalnya, Pak Yusuf Kala ditanya, berapa Pak Yusuf Kala waktu Anda maju menjadi wakil presiden itu berapa habis? Beliau mengatakan 2 triliun. Untuk kontestasi pilpres. Ketika beliau menjadi wakil presiden ke-12, mendampingi Pak Joko Widodo. Sebelum itu, ada juga pernyataan Sandiaga Uno ditanya oleh wartawan, berapa habis Anda ketika Anda menjadi mendampingi Pak Prabowo? Saya habis 1 triliun. Nah, yang luar biasa itu Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu kan ya kalau dari sudut uang nggak lah kayaknya kan, tidak dibandingkan misalnya dengan pengusaha Sandiaga Uno atau Pak Erick Thohir gitu. Nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Ya, tapi dia karena kredibilitas dan selama ini apa yang legacy yang dibuatnya di MK, di waktu Menteri Gus Dur gitu, itu ternyata investasi yang terus mengakumulasi beliau sehingga dipinang oleh itu salah PDIP. Satu representasi kalau representasi di mana kekuatan intelektual perguruan tinggi itu menjadi penting. Tetap diperhitungkan. Ya. Jadi bisa saja dia satu partai politik memerlukan misalnya tokoh berintegritas. Nah, tokoh berintegritas itu dicari tentu saja dari sumber-sumber 8 jalur rekrutmen tadi. Dan yang paling relatively yang paling clear dari segi banyak kemungkinan korupsi itu adalah perguruan tinggi. Walaupun kemudian kita tahu ada rektor di di Unila Lampung yang OTT KPK, kemudian di Udayana, rektor Udayana, sehingga Kompas pernah menyebut profesor, doktor, rektor, koruptor gitu misalnya gitu. Oh, gitu iya. Tapi secara umum kan tidak. Misalnya beda dengan misalnya pelibatan atau dari kasus-kasus korupsi itu yang melibatkan kepala daerah itu pasti rekrutmennya pasti melibatkan partai politik. Contoh misalnya yang paling akhir ini adalah Pak Menteri Pertanian, Dr. Yasir Limpo. Itu kan partai politik. Nah, saya kira itu ya. Kemudian lagi banyak lagi yang lain dari segi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan, tapi juga kembali tetap kebutuhan untuk berintegritas itu menjadi bagian penting di dalam kontestasi juga, memenangkan kontestasi. Gitu. Jadi misalnya kalau tadi representasi Pak Mahfud itu ada 2 tadi. Satu adalah bagaimana membuktikan bahwa jalur perguruan tinggi menjadi penting dalam rekrutmen kepemimpinan nasional itu. Salah satunya apa? Prof. Mahfud MD. Yang kedua dibanding yang lain karena beliau adalah berlatar belakang hukum dan sekarang hukum dianggap paling carut marut dalam konteks bernegara, maka dibutuhkan ahli hukum untuk membenahi. Sehingga disitulah mungkin pertimbangan PDIP memutuskan ada pada representasinya ada pada pribadi Prof. Mahfud MD misalnya. Dia juga punya basis kan NU tentu, gitu. Itu punya basis berikutnya. juga aktivis HMI juga gitu ya. Itu tentu dipertimbangkan yang tadi ya. Jadi itu dalam satu individu bisa merepresentasikan banyak jaluran tadi. Oke. Nah, kembali ke tadi kaderisasi partai. Apa yang harus dilakukan ke depan untuk memperbaiki kaderisasi di partai masing-masing? Ya menurut saya memang kalau undang-undangnya kembali. Jadi kalau misalnya kesalahan terjadi, kalau begini Pak Lid ya, kalau pemahaman saya. Kalau partai politik berfungsi baik, maka dia akan bisa menyeleksi calon-calon kepemimpinan nasional yang di semua tingkatan itu adakan baik. Dan kemudian setelah diseleksi oleh partai politik sesuai dengan fungsi undang-undang,
maka partai politik akan menyerahkan kepada rakyat, Anda pilih siapa. Disitulah keuntungan rakyat untuk memilih calon-calon pemimpin yang kredibel, yang kompeten, yang punya akuntabilitas, ya. Dan tapi ketika partai politik bocor karena tadi, jadi partai politik bisa dirental, orang gampang aja nanti kita rental aja misalnya. Di situ kemudian ini. Mungkin juga ini peran negara untuk tadi memberikan biaya lebih besar untuk penghidupan partai. Itu yang menurut saya, yang pernah saya perjuangkan pada saat saya menjadi pengurus partai kepada KPK. KPK saya katakan begini, coba saya banding aja, saya bilang begitu, coba berapa Anda terima APBN 1 tahun dan berapa Anda cari uang APBN untuk partai politik yang 9 itu, waktu itu 9 representasi di Parlemen Nasional. Coba bandingkan, ternyata jauh jomplang. Nah, kan saya bilang teman-teman KPK tidak punya kewajiban bikin struktur di desa kan, saya bilang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu ada banyak model yang kita diskusikan itu. Ada model Jerman misalnya. Model Jerman itu adalah, kalau saya tidak salah, itu 80% kebutuhan partai politik ditanggung APBN. Tetapi sanksinya berat. Sanksinya berat. Kalau terjadi eksekutif partai itu kemudian terbukti secara hukum korupsi, dibubarkan. Tidak. Negara tidak punya kewenangan untuk membubarkan partai, tapi tidak boleh ikut pemilu partai itu. Wah, cukup fair juga ya. Satu itu. Yang kedua, eksekutif partai yang ketika itu terlibat secara nyata, secara hukum positif, terlibat dalam penyelewengan, maka dia tidak boleh lagi aktif di partai politik. Apapun, tidak boleh bikin partai baru dan segala macam. Tidak, pokoknya tertutup saja Anda. Itu contohnya kenapa Merkel itu maju, karena sebelumnya itu, Perdana Menteri itu sebelumnya, kalau nggak salah itu Partai Kristen Demokrat, itu terbukti korupsi secara hukum. Maka Merkel naik dia. Dan partai yang terdahulu tidak bisa ikut pemilu. Ya apa bedanya kalau dibubarkan dengan tidak ikut pemilu? Bisa, menurut saya di situ. Jadi anggaran ditambah, kemudian juga sanksi diikuti dengan sanksi yang sangat keras. Nah, kalau di kita misalnya, kalau itu mengikuti seperti Jerman, maka yang tidak boleh ikut pemilu itu adalah kita disebut PKS. Ini mohon maaf saya sebut karena itu fakta, bukan ini kan. Yang kedua adalah Demokrat. Karena itu pucuk pimpinan. Yang ketiga adalah Golkar. Yang keempat adalah P3. Kang, terus ini yang mungkin, misalnya gitu, kalau misalnya kita menggunakan mekanisme Jerman. Nah, bisa nggak itu untuk menyempurnakan itu, misalnya partai-partai itu melakukan pendidikan politik di internal, bukan hanya mau menjelang pemilu gitu, tapi juga misalnya katakanlah ada secara periodik dilakukan. Misalnya kalau di HMI kan ada basic, ada intermediate, advance-nya. Tapi itu di partai itu lebih sistematik lagi dan sustainable gitu. Misalnya 3 bulan sekali gitu. Itu untuk misalnya pemahaman tentang anggaran, pemahaman tentang integritas gitu, pemahaman tentang komisi-komisi kan, supaya ketika mau jadi anggota dewan gitu udah siap gitu apa yang harus dilakukan itu. Itu sebetulnya seharusnya seperti itu yang dikatakan Kang Deddy tadi ya, partai politik itu. Tapi prakteknya kan tidak mampu partai politik. Tidak mampu untuk itu karena apa tadi? Antara lain misalnya kan ibaratnya partai politik sekarang ini di tanah air itu ibaratnya adalah bis kota. Semua orang boleh masuk dan tujuannya beda-beda. Ada yang mau belanja, ada yang mau ke rumah sakit, ada yang ini macam-macam memang. Dan itu memang begitu. Nggak bisa kita katakan Anda yang mau ikut yang ini mau ke mall aja yang boleh ikut, yang lain nggak boleh ikut, kan nggak bisa. Oke, saudara, mungkin terlalu tajam, nyelkit istilah Sunda itu, menyakitkan, tetapi itulah PR yang sama-sama harus kita pikirkan untuk memperbaiki partai politik ke depan. Sampai jumpa. Terima kasih.